Halo, assalamualaikum anak-anak ibu yang bersemangat. Apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, selama pandemi COVID ini, jangan lupa terus menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini tentang persamaan matriks ya. Nah, konsepnya pada kali ini, jadi dari matriks itu nanti ada persamaan matriks. Persamaan matriks itu ada dalam bentuk AX sama dengan B dan ada dalam bentuk XA sama dengan B. Kemudian persamaan matriks ini nanti kita buat dalam bentuk dari SPLDV kita bentuk ke persamaan matriks. Jadi nanti SPLDV kita selesaikan menggunakan determinan matriks dan menggunakan inverse matriks. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah melalui Discovery Learning berbantuan lembar aktivitas siswa 3 dan video pembelajaran siswa secara asinkron, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab, serta secara sinkron berkolaborasi guru dengan siswa dengan tepat dan benar. 1. Menentukan penyelesaian persamaan matriks bentuk AX sama dengan B. Kemudian menentukan penyelesaian persamaan matriks bentuk XA sama dengan B. Yang ketiga, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode determinan matriks. Yang keempat, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode inverse matriks. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan matriks. Manfaat kita mempelajari persamaan matriks nih. Nah, kita akan dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel, di mana SPLDV dengan SPLTV ini erat ya kaitannya dengan kehidupan kita. Ayo kita ingat kembali. Jadi dalam materi ini yang harus diingat adalah determinan matriks berorder 2x2, yaitu jika matriks A sama dengan A11, A12, A21, A22, maka determinannya adalah perkalian diagonal utama kita kurangi dengan perkalian diagonal samping. Selanjutnya yang kedua, kita ingat lagi tentang inverse matriks yang berorder 2x2. Nah, jadi kalau matriks yang berorder 2x2 yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Adjoin A itu adalah diagonal utama, kita tukar posisinya. Kemudian diagonal samping kita kasih lawannya. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Kemudian syaratnya determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi pada pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang persamaan matriks, kemudian menyelesaikan SPLDV dengan metode determinan matriks, dan menyelesaikan SPLDV dengan inverse matriks. Nah, yang pertama, persamaan matriks. Jadi misalkan ada matriks A, B, dan X adalah matriks-matriks persegi berorder 2, dengan A adalah matriks yang tak singular yang mempunyai inverse A inverse. Maka penyelesaian persamaan matriks AX sama dengan B ditentukan oleh X sama dengan A inverse dikali B. Kemudian kalau dia bentuk persamaannya XA sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan B dikali A inverse. Jadi nanti kalau dia A inverse dikali B dengan B dikali A inverse itu hasilnya tidak akan sama. Contohnya, diketahui matriks-matriks A 8, 3, 5, 2 dan matriks B 2, min 1, 0, 1. Jika X adalah matriks persegi berorder 2, tentukan matriks X yang memenuhi persamaan berikut. Jadi yang pertama kita akan mencari AX sama dengan B, kemudian yang kedua kita cari XA sama dengan B. Alternatif penyelesaian, kita tentukan terlebih dahulu inverse dari matriks A. Pertama kita cari nilai determinan dari matriks A, yaitu sama dengan 8 dikali 2 dikurang 3 dikali 5.
sama dengan 8 kali 2 itu 16, 3 kali 5 itu 15, berarti 16 dikurang 15 sama dengan 1. Kemudian untuk mencari A inverse sama dengan 1 per 1, 8 dengan 2 kita tukar posisi, selanjutnya 3 dengan 5 kita kasih dengan lawannya, berarti menjadi min 3 dengan min 5. Dikalikan dengan 1 per 1 itu 1, maka hasilnya adalah 2, min 3, min 5, 8. Nah, sudah dapat nih A inverse-nya, berarti bisa kita cari yang A, yaitu AX sama dengan B. Maka kalau AX sama dengan B, X-nya sama dengan A inverse dikali B. Maka di sini 2 min 3 min 5 8 kita kalikan dengan 2 min 1 0 1. Nah, bentuk perkaliannya berarti 2 dikali 2 ditambah min 3 dikali 0. 2 dikali min 1 ditambah min 3 dikali 1. Min 5 dikali 2 ditambah 8 dikali 0. Min 5 dikali min 1 ditambah 8 kali 1. Hasilnya adalah 4, min 5, min 10, 13. Kemudian yang kedua, untuk XA sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan B dikali A inverse. B tadi adalah 2 min 1, 0, 1, dan A inverse-nya adalah 2 min 3, min 5, 8. Kita kalikan, berarti 2 dikali 2 ditambah min 1 dikali min 5. 2 dikali min 3 ditambah min 1 dikali 8. 0 dikali 2 ditambah 1 dikali min 5, dan 0 dikali min 3 ditambah 1 dikali 8. Hasilnya adalah 9, min 14, min 5, 8. Nah, beda kan dia hasilnya dengan yang tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke SPLDV nih. Yang pertama, penyelesaian SPLDV menggunakan determinan. Perhatikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV berikut. Jadi bentuk SPLDV itu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Kita rubah dulu dalam bentuk matriks menjadi A1, B1, A2, B2, XY sama dengan C1, C2. Nah, untuk yang A1, B1, A2, B2 itu adalah matriks koefisien. XY berarti matriks variabel, kemudian C1, C2 itu adalah matriks konstanta. Nah, penyelesaian SPLDV-nya, karena ini menggunakan determinan, maka X itu sama dengan determinan X per determinan biasa atau determinan koefisien. Kemudian Y-nya itu adalah determinan Y dibagi dengan determinan koefisien, dengan D-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, cara mencari dari DX dengan D, DY, dan D itu kalian temukan di lembar aktivitas siswa 3 ya. Di sini langsung saja Ibu kasih contohnya. Tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan menggunakan metode determinan. SPLDV-nya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 2, 5X tambah 4Y sama dengan 12. Alternatif penyelesaiannya adalah, pertama, langkah yang pertama kita ubah dalam bentuk matriks. Berarti 2, 3, 5, 4, XY, 2, 12. Langkah kedua, kita hitung nilai D, DX, dan DY-nya. Untuk D-nya berarti matriks koefisien ini ya, sama dengan 2 dikali 4 dikurang 5 kali 3. 2 kali 4 itu 8, dikurang 15 sama dengan minus 7. Kemudian DX, kalau DX berarti di sini koefisien X-nya kita ganti dengan konstanta menjadi 2, 3, 12, 4. Determinannya berarti 2 dikali 4 dikurang 12 dikali 3. 2 dikali 4 itu 8, 12 dikali 3 itu 36. 8 dikurang 36 adalah negatif 28.
Kemudian untuk DY-nya sama seperti X tadi, berarti dari matriks koefisien, yang koefisien Y kita rubah dengan konstanta menjadi 2, 2, 5, 12. Maka determinannya 2 dikali 12 dikurang 5 dikali 2. Sama dengan 2 dikali 12 itu 24, 5 dikali 2 itu 10. Berarti 24 dikurang 10 sama dengan 14. Selanjutnya langkah ketiga, kita menghitung nilai X dan nilai Y-nya. Jadi X tadi adalah dx per D. dx-nya sudah kita dapatkan negatif 28 dan D-nya negatif 7. Negatif 28 dibagi negatif 7 sama dengan 4. Kemudian Y-nya sama dengan dy per D. Maka didapatlah dy-nya itu 14, D-nya itu negatif 7. 14 dibagi negatif 7 hasilnya adalah negatif 2. Jadi diperoleh X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 2. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu penyelesaian SPLDV dengan metode inverse. Nah, jadi dari SPLDV yang seperti ini, A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, kita rubah dalam bentuk matriks sama seperti yang determinan tadi, menjadi A1, B1, A2, B2, XY sama dengan C1, C2. Kalau kita menyelesaikan SPLDV dengan metode inverse, ini sama halnya kita menyelesaikan persamaan matriks tadi. Masih ingat kan tadi yang persamaan matriks? Jadi kita buat dalam bentuk persamaan. Yang matriks koefisien ini kita jadikan A, yang matriks variabel dengan matriks konstantanya tetap. Berarti kalau bentuknya seperti ini, kita dapatkan XY-nya yaitu A inverse dikali dengan C1, C2. Jadi yang matriks koefisien ini kita cari inverse-nya. Contohnya, tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan menggunakan metode inverse. Jadi 3X ditambah Y sama dengan 9, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Langkah pertama, kita rubah dalam bentuk matriks menjadi 3, 1, 3, 2, XY sama dengan 9, 12. Langkah kedua, kita tentukan matriks koefisien dan inverse-nya. Nah, matriks koefisien berarti yang ini tadi ya, kita sebutlah dia matriks A. A sama dengan 3, 1, 3, 2. Maka inverse-nya kita cari terlebih dahulu nilai determinannya. 3 dikali 2 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3. A inverse-nya adalah 1 per 3, 2 sama 3 yang ini kita tukar posisi, kemudian 1 dengan 3 yang diagonal sampingnya kita ganti dengan lawannya menjadi negatif ya. Berarti menjadi 1 per 3, 2 min 1 min 3, 3. Langkah ketiga, kita kalikan A inverse yang sudah kita dapatkan ini tadi dengan matriks konstanta. Matriks konstanta yang ini, 9, 12. Berarti XY sama dengan A inverse dikali C1, C2. Maka sama dengan 1 per 3 dikali 2 min 1 min 3, 3. Dikali dengan 9, 12. Nah, biasanya kan kita kalau mencari inverse itu yang ini kita kalikan terlebih dahulu, tapi karena kita mencari nilai X dan Y lebih mudah kita mengalikan matriks dengan matriks terlebih dahulu baru kita kalikan dengan skalarnya. Berarti XY sama dengan 1 per 3, ini kita kalikan, berarti 2 dikali 9 ditambah negatif 1 kali 12. Negatif 3 dikali 9 ditambah 3 dikali 12. Sehingga didapatlah XY sama dengan 1 per 3, 2 kali 9 18 ditambah min 1 kali 12 itu min 12, berarti 18 dikurang 12 itu 6, min 3 dikali 9 itu min 27, ditambah 3 dikali 12 itu adalah 36, min 27 ditambah 36 itu 9. Dari sini baru kita kali dengan sepertiga, maka didapatlah X-nya itu
XY sama dengan 2, 3. Karena 6 dikali sepertiga itu 2, 9 dikali sepertiga itu 3. Dari sini baru kita dapat X-nya. X-nya berarti 2, Y-nya yaitu 3. Oke, cukup sekian pembahasan di video pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan Ibu, dan ini membantu kalian untuk menyelesaikan lembar aktivitas siswa yang ketiga. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Tetap semangat ya anak-anak Ibu semuanya.